Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa di rumah. Dengan tema kita kali ini, setiap hianat memiliki harga dan laknat adalah tagihannya. Subhanallah ya. Ustadz, tema kita kali ini tuh tentang sebuah pengkhianatan. Itu seperti apa Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di antara sikap yang harus kita miliki dalam menjalani hidup ini adalah sikap amanah dengan segala yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Hati-hati dengan perilaku mengkhianati sebuah janji. Kenapa? Karena khianat terhadap sebuah amanat adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalathun. Ciri orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ketika bicara bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dusta. Ingkar dengan janjinya. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan ketika diberikan amanat, dia khianat. Maka dalam hidup, jangan sampai kita mengingkari janji. Rumah tangga itu mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang kuat, perjanjian yang agung. Saat kita menikah, sesungguhnya kita bukan hanya berjanji dengan pasangan kita. Tapi lebih dari itu, kita sedang berjanji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengkhianati pernikahan itu dosa. Dan cukuplah orang itu mendapatkan gelar munafik karena dia tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya. Dan jelas balasan bagi orang yang munafik itu apa? Fidarkil asfal. Allah akan tempatkan di keraknya api neraka. Maka hati-hati dengan pengkhianatan. Bukankah satu kali dikisahkan perang Uhud saat terjadi di Madinah ketika itu, pasukan kaum muslimin harus mengalami keadaan yang menyulitkan karena ada di antara pasukan yang berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, Nabi menempatkan pasukan di atas padang rumat, di atasnya daripada bukit di Gunung Uhud. Kata Nabi, janganlah turun dari padang ini. Janganlah turun dari bukit ini. Jangan. Karena nanti kalau kita turun akan ada pasukan kafir Quraisy yang menyerang kita. Singkat cerita, kelihatannya kaum muslimin sudah menang. Kemudian di bawah ada harta rampasan perang yang sangat banyak. Ini pasukan yang sudah Nabi tempatkan di bukit terlena. Tergoda dengan harta rampasan perang. Kemudian turun ke bawah sehingga apa yang terjadi? Yang awalnya perang itu sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Tapi karena ada pengkhianatan dari pasukan, ujungnya membalik terhadap kaum muslimin. Yang ujungnya banyak syuhada Uhud yang wafat di saat itu. Maka hati-hati dengan pengkhianatan.
Karena pengkhianatan pasti mendatangkan keburukan. Pengkhianatan pasti akan mengundang sesuatu kemadharatan. Jangan sampai menggadaikan iman kita karena dunia yang sesaat. Karena harta seorang bisa berkhianat. Betul? Karena pangkat, jabatan, tahta dunia seorang bisa berkhianat. Jangan sampai menjadi orang yang khianat. Jangan sampai menjadi orang yang ingkar janji. Percayalah, Allah tahu apa yang kita lakukan. Jangan sampai mengotori hati dengan berkhianat terhadap janji yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi orang yang senantiasa mampu menjaga amanah dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Menangkan. Bunda. Ada yang mau nanya lagi? Silakan, Ada angkat banyak tangan, ya. boleh. Tapi kita mau kasih kesempatan dulu sama di sini ada Mawa. Boleh Mawa? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Mawa. Saya seorang istri. Qadarullah sekarang lagi mendapatkan ujian problematika rumah tangga saya. Saya usianya 25 tahun Ustadz. Saya nikah di usia 18 tahun. 18 tahun itu saya baru tamat SMA. Saya kenal sama suami saya setelah tamat SMA. Beliau ada niatan untuk hijrah dan kami memulai semuanya dari nol. 2019 kami melanjutkan pernikahan. Saya ikut sama suami saya. Saya ikut ke Jakarta. Saya meninggalkan cita-cita saya. Dulu saya ingin sekali menjadi poluan Ustadz. Tapi dengan kehadiran suami saya, jadi menggugurkan cita-cita saya. Ketika saya ke Jakarta, saya pernah merasakan keguguran, Ustaz. 2020 berlalu. Alhamdulillah saya hamil dan 2021 anak saya di usia 1 tahun mulai bergejolak kehidupan ujian rumah tangga kami, Ustaz. Di mana kami juga alhamdulillahnya zaman Covid itu ada membangun usaha kafe di Medan. Dan dari situ kami memulai membangun dari nol. Kami terkenal inspirasi pernikahan muda pada saat itu. Kami terkenal dengan video konten kami pada saat itu, Ustaz. 2022 kami sudah melewati tahun demi tahun dan mulai bergejolak, ujian datang. Dan saya akui alhamdulillah dia sosok yang baik, imam yang soleh. Alhamdulillah tahun demi tahun kami jalanin dengan penuh kasih sayang, penuh keharmonisan di dalam rumah tangga bersama anak kami. Walaupun di situ statusnya kami memang tidak ada update sama sekali di sosial media. Saya berpikir kenapa saya tidak diakui di sosial media ini dia. Di 2023 saya mendapatkan izin, suami saya izin perihal poligami, Ustadz. Suami saya izin poligami karena dia mau membantu anak yatim, katanya Ustadz. Pada saat itu dia bilang, kalau abang mau nikah sendiri abang bisa. Tapi abang masih mempertahankan hubungan kita.
2023 sudah saya lewat itu dan alhamdulillahnya itu sudah berakhir. Tidak ada lagi pembahasan terkait poligami itu Ustaz. Dan 2025 terulang kembali perihal poligami itu Ustaz. Beliau izin sama saya. Kami memang statusnya LDM Ustaz, sering keluar kota suami saya. Sering sana sini sama saya, kadang di Medan 1 minggu, di luar itu kadang bisa 2 minggu. Ketika suami saya pulang, malamnya kami deep talk. Poligami itu terulang kembali. Kata-kata itu terulang kembali, terucap kembali, keluar dari mulutnya. Seorang public figure yang mengecat saya. Ketika suami saya izin perihal itu, jujur saya trauma Ustaz. Karena 2023 sudah pernah terlewati hal itu dan saya kira itu selesai. Kuasa Allah yang memberikan petunjuk sama saya tentang perbuatannya mereka. Kata saya, wallahi aku gak terima dunia akhirat. Wallahi aku gak terima dunia akhirat. Hal itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya berusaha ikhlas. Saya berusaha tetap memaafkan beliau. Dan beliau masih mengecat saya seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia masih mengecat saya dengan kata sayang. Tidak ada terbesit di pikirannya untuk kemarin memang ada minta maaf suami saya. Dan mau menjumpai saya, tapi saya bilang jumpanya di pengadilan aja ya. Saya bilang, saya udah gak kuat, saya gak mau lagi mempertahankan hubungan saya sama suami. Karena jujur sangat menyakitkan untuk saya dan anak saya Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz izin. Gimana caranya saya bisa melupakan pengkhianatan janji suci rumah tangga saya, di mana saya mengalami trauma yang sangat kuat. Dalam Islam, gimana Ustadz syarat dan ketentuannya kalau suami minta izin untuk poligami? Sekian izin Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, pertama bicara tentang rumah tangga. Rumah tangga itu adalah tangga berharga untuk menuju surga. Maka setiap kebaikan yang dihadirkan di rumah tangga itu jadi keburukan. Dan mohon maaf, setiap keburukan di rumah tangga jadi dosa. Kebaikannya jadi pahala, keburukannya jadi dosa. Saat kita menyakiti hati pasangan, sesungguhnya kita sedang melakukan dosa. Nabi SAW menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami yang paling baik kepada keluarganya. Maka rumah tangga gak bisa lepas dari ujian. Saya selalu menyampaikan, mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Dengan catatan, masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh setelah ujian datang menghadang. Ingat, perceraian itu harus dijadikan pilihan terakhir setelah semuanya sulit untuk menemukan lagi kebaikan. Setelah semuanya sulit diperbaiki, setelah semuanya tidak ada lagi kebaikan yang bisa bertumbuh, maka silahkan. Masing-masing gak mau memperbaiki diri, masing-masing gak mau berubah, masing-masing sudah tidak melihat lagi kebaikan, maka pilihan berpisah diperbolehkan.
Tapi kalau masih bisa dipertahankan dan masih bisa ada alasan yang bisa dikuatkan, maka ada kemuliaan saat kita mempertahankan rumah tangga. Maka dari sinilah kita akan belajar lagi. Apa yang membuat rumah tangga itu jadi rapuh sehingga menemukan persoalan. Satu, kurang iman. Dua, kurang ilmu. Dan yang ketiga, kurang kebersamaan yang dihadirkan. Komunikasi. Poligami boleh, tapi mohon maaf. Lihat dulu imannya, lihat dulu ilmunya, lihat dulu kira-kira mampu tidaknya. Banyak sunnah Nabi yang bisa dihadirkan. Poligami itu diperbolehkan, tapi bukan berarti kebolehannya membuat seorang suami terlalu mudah untuk poligami. Lihat dulu pantas atau tidak. Lihat dulu mampu atau tidak. Lihat dulu kira-kira kita bisa berbuat yang terbaik untuk keduanya atau tidak. Karena kalau tidak, Quran mengatakan bahwa hidatan cukup satu. Dan satu itu adalah keberkahan untuk dirimu. Jangan sampai alasan untuk mendapatkan berkah tapi jalannya salah. Berkhianat sama istri salah atau tidak? Berbohong sama istri salah atau tidak? Maka pada bab itu saja sudah gak pantas. Poligami itu butuh tarbiyah, butuh pendidikan. Dan gak bisa sehari 2 hari, gak bisa setahun 2 tahun. Dan boleh jadi hanya orang pilihan yang mendapatkan kesempatan itu. Siapa mereka? Mereka yang terpilih. Sedangkan kita yang merasa imannya kurang, ilmunya kurang, komunikasinya kurang. Izin, istri aja merasa waktu kurang, merasa gak diakui, merasa gak dinafkahi. Kemudian kita loncat untuk poligami. Saya kira itu bukan langkah yang bijak untuk dihadirkan. Jangan terlalu mudah untuk bicara tentang poligami. Karena tidak semua jamaah ilmunya mumpuni untuk memahami poligami. Maka ini pelajaran agar tidak ada kamawa-kamawa selanjutnya yang harus tersakiti karena pengkhianatan. Dan ingat ya, perempuan, kalau ada laki-laki yang mendekatimu dan dia sudah menikah, maka jangan lantas terima begitu saja. Tapi kan A soleh. Kalau laki-laki itu soleh gak mungkin nyakitin istrinya. Maka saya kalau ada yang bertanya, gimana kalau saya mau nikah lagi dan seterusnya, temui dia dengan istrimu. Itu pertama syaratnya. Bahkan yang paling indah, justru kalau memang dia mampu dan bisa, yang mencarikan calon itu siapa? Istrinya. Tapi kan itu 1001 yang begitu. Juga nyari susah yang begitu. Gak bisa, memang pada bab itu gak bisa. Maka jangan sampai kita melangkah pada sesuatu yang katanya sunnah tapi jalannya salah. Jangan sampai kita melangkah niatnya dapat berkah tapi caranya salah. Kita boleh mulia tapi jangan merendahkan hati perempuan yang lain. Maka dari semua yang terjadi, Kamawa, percayalah tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini semoga semuanya sudah berlalu. Kamawa sudah cukup mendapatkan keadilan dengan bercerita membawa hikmah pada setiap persoalan ini. Kalau terkait dengan hukum, jalani, selesaikan sampai mana ujungnya. Karena hati memang butuh keadilan dan semoga ada hasil yang terbaik. Dan semoga semuanya lebih baik. Salam buat keluarga, salam buat Afnan dan Kamawa sehat-sehat dan bahagia terus. Amin ya Rabbal. Aku memutuskan untuk mundur setelah kamu memilih poligami itu karena hal itu bakalan aku rasakan seumur hidupnya aku. Dan aku gak bakalan kuat
menjalani hari demi hari dengan membayangkan sosok perempuan yang bakalan ada di kehidupan kita nanti. Insya Allah kamu bahagia terus, dan insya Allah aku pun begitu, menikmati hari demi hari walaupun penuh dengan luka, trauma yang ada sebelumnya. Tapi bismillah aku bakalan bisa untuk pulih hari demi hari demi kewarasan dan mental Afnan juga. Lega perasaannya, bersyukur Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Allah jadikan aku sosok yang kuat untuk saat ini, dan satu harapan aku, semoga bahagia ya ke depannya. Mohon doanya juga, semoga aku bisa kuat menjalanin hari demi hari, pahit manisnya kehidupan. Insya Allah, karena ada Afnan, pasti aku akan kuat. Bismillah.